Selamat malam Misteri Seekers, kita kembali bertemu di malam weekend horor ini bersama Kabar Misteri, mengungkap fakta yang tak kasat mata. Misteri Seekers, pada episode kali ini kami akan mengajak Anda semua menelusuri salah satu lokasi bersejarah di kawasan Bogor, yaitu Mausoleum Van Mottman. Gerrit William Casimir Van Mottman meninggal pada 25 Mei 1821 adalah tuan tanah di Dramaga. Keluarganya di negeri Belanda banyak yang tewas karena tuberkulosis. Di usia muda ia merantau ke Hindia Belanda dan menjadi administrator gudang milik VOC. Setelah VOC bangkrut, Gerrit menjadi orang kaya. Ia memiliki ratusan hektar tanah di sektor Bogor dan Banten. Luas tanah yang dimiliki keluarga ini sekitar 117.000 hektar, hampir sama dengan luas kota Bogor sendiri. Keluarga Van Mottman yang masih kaya beberapa turunan itu memiliki sebuah landhuis atau villa. Warisan budaya dari keluarga ini yang masih dapat dilihat adalah Mausoleum Van Mottman di Louis-Sadeng, yang merupakan makam keluarga Van Mottman di Bogor. Saat ini kondisi Mausoleum Van Mottman cukup memprihatinkan akibat ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang merusak dan mencuri di mausoleum ini. Kalau ini kan memang makam atau situs? Ya khusus makam memang. Khusus makam. Iya. Berarti ada jenazah? Ada ini Van tiap Mottman itu dan jenazah tiap itu. Oh, di tiap pilar ini Iya, ini ada nisan makam. ya, Pak, berarti? Ya nisan kalau jadi ini ada namanya di sini. Oh, ada namanya. Ada namanya tadi ya. Tadinya ada namanya di sini. Ya, ada semua juga ada namanya. Jadi sudah banyak yang rusak sekarang mah. Nama juga nggak ada. Ini tuh keluarga. Ya keluarga. Beliau itu kan kalau kita baca kan tuan tanah, Pak ya. Ya tuan tanah. Nah, Bapak bisa cerita sedikit soal Ya bermula dari seorang menir Belanda. Waktu itu dia mungkin baru umur 14 tahun, lahir di Pandahburu di Belanda, ikut ke Indonesia, namanya itu Gerrit William Casimir. Jadi dia bergabung dengan gubernur jenderal yang ada di Batavia. Lantas itu dia diangkat jadi kerja rendahan, seorang kerani. Mungkin kalau sekarang kerani itu kurir. Ya, tukang nganter-nganter surat segala macam kebutuhan kantor. Jadi mungkin dia pinter, disekolahin, jadi tinggal di Istana Bogor untuk merawat, untuk mengelola perkebunan yang ada di satu kersidenan. Kalau dulu satu kersidenan itu 3 kabupaten kalau sekarang. Berikut Kabupaten Bogor, Sukabumi, Cianjur. Dia 3 itu ya, Pak? Ya, dia tinggal di dermaga kampus dalam, rumahnya di situ. Oh, Ya. nggak jauh dari sini, Pak? Iya, ada di kampus dalam rumahnya. Oh, ada rumahnya? Ya, ada. Setelah itu dia mengelola perkebunan yang ada di Kabupaten Bogor aja, dia punya tanah 125.000 hektar. Dulu katanya kan ada beberapa jenazah yang ditinggal di sini. Ya, Terus ceritanya simpang siur tuh. Oh, Bapak bisa jadi begini, kan dinamakan mausoleum. Memang ada 4 jenazah itu yang dimumi, itu di dalam. Oh, di bumi. Ya, di mumi. Nah, terus setelah itu, jadi kalau keluarga mau jarah, ya ke sini bisa kelihatan karena pakai kaca tutupnya. Tapi setelah pendudukan Jepang ke Indonesia tahun 42 itu dirusak sama orang-orang Jepang. Lantas itu jenazahnya dipindah sama sama keluarganya, keluarga Belanda ini ke negeri Belanda. Lantas diganti, yang 4 itu diganti lagi sama anaknya itu, Gerrit William Casimir. Kalau gitu boleh langsung kita lihat ke Boleh. dalam ya. Van Mottman. Kan ini tadinya ada pintu gerbang pakai besi. Ada gerbangnya. Pak, ini kan sosoknya Van Mottman ini kan cukup
berpengaruh di Bogor Pak ya? Iya, Salah satu tokoh Belanda yang mungkin dulu punya sejarah terhadap kota Bogor. iya, karena itu cikal bakal IPB. Cikal bakal IPB karena insinyur pertanian dia kan. Beliau insinyur pertanian. Iya. Pak, ini kan kami juga dengar dari beberapa pihak, termasuk dari artikel juga, kalau situs Museum Van Motman ini juga terkenal angker. Ya memang kalau dulu mah mungkin begitu. Karena itu yang namanya itu tuh apa? Peter Cornelis yang masuk Islam itu kalau burung terbang di atas melintas jatuh. Gitu mitosnya. Iya. Jadi pas yang mualaf Iya. Peter Cornelis, Iya. kalau ada burung terbang di atasnya jatuh. Ya jatuh. Kalau cerita kakek itu katanya bawa pusaka dari kerajaan dari Banten. Yang ada di situ. Kalau sekali lagi kalau orang yang lain katanya memang dia masuk Islam, mungkin dia ada pengaruhnya mungkin karena masuk Islamnya di Demak, punya istrinya orang Demak dulu itu dia. Istri dari Peter Cornelis ini? Iya. Orang Demak. Ada orang sini, orang Hambaro nih, orang Sunda, punya anak 2 dari situ. Terus kalau legendanya apa Pak? Apanya? Di sini kan katanya suka ada kakek-kakek Iya. berjambut segini suka lewat. Enggak, kakek-kakek mah enggak ada karena itu mungkin Peter itu Gerrit William Kashmir yang suka menampakkan diri. Memang banyak warga yang melihat Pak. Banyak, ada yang melihat katanya pakai khas Belanda, bawa tas, pakai sepatu biasa, sepatu Belanda, orang intelek Belanda lah. Ya. Sinyo Belanda itu pernah ada yang lihat. Sinyo Belanda. Nah, itu namanya istrinya Gerrit, namanya Jacob Rainer. Kira-kira kalau kami melakukan pembuktian di sini, Salah aja orangnya, mananya yang bisa. paling kita aja ngebuktiin, paling kita cuman pakai 2 kamera, cuman berdiam diri di sini aja sih sebenarnya Pak. Ya, Cuman nyari suara atau kita foto-foto di malam hari gitu. coba aja. Coba aja ya. Iya. Ada pantangan nggak Pak Gak ada sih, yang nggak boleh dilakukan di sini? gak ada. Nggak ada ya.